Barangkali kita di kota Jakarta masih umum orang makan daging, tapi di banyak tempat baik dalam negeri atau luar negeri mungkin daging itu adalah suatu perkara yang mewah, yang susah untuk mereka peroleh, kecuali mungkin pada hari raya atau hari raya korban ini. Maka ini adalah suatu nikmat, jamuan dari Allah untuk seluruh muslimin penduduk muka bumi ini. Bayangkan kita dijamu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu dunia, satu bumi penduduk muslim dijamu oleh Allah pada hari-hari ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Inilah Islam, agama yang begitu indah. Pelaksanaan hajinya begitu indah. Tidak ada yang serupa dari agama-agama yang lain. Pelaksanaan korban serentak di seluruh dunia hari-hari ini juga tidak ada yang menyerupainya dengan tata cara yang indah dan bersih secara kesehatan. Memang ada, ya, kayak berapa tahun yang lalu kita saksikan di Nepal atau di Kathmandu ada tradisi mereka pada hari tentu mereka rame-rame mengumpulkan hewan ternak dengan masyarakat, kemudian menusuk, membacok, tusuk, ya, kemudian baru makan rame-rame. Tapi itu begitu kejam, sehingga subhanallah datang hukuman dari Allah, terjadinya longsor gunung es di sana. Satu kampung atau satu kota itu terkena musibah tersebut, berapa banyak yang mati. Tapi Islam dengan cara sembelih yang dituntun oleh syariat, ya, dengan sembelihan yang benar, keluar darah itu dari tubuh hewan dengan cara yang manusiawi dan digunakan untuk kebersamaan, dengan ibadah karena Allah, untuk berbagi. Maka hanya orang-orang yang ada kedengkian kepada umat Islam dan kepada agama Islam yang hanya bisa mencela saja. Kalau orang yang punya hati yang baik, yang mau bersifat fair, dia mengaku ini adalah ajaran yang luar biasa. Berbagi. Selain daripada berbaginya ketika zakat, baik zakat harta, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat ternak dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Dalam ibadah salat pun, masya Allah, tidak ada yang menyerupai ibadah salat kita. Berdiri bersama-sama menghadap Allah, merendahkan diri kita selaku hamba kepada Sang Khalik, merukuk, menundukkan diri, sujud, meletakkan tempat yang paling mulia bagi manusia itu wajahnya, sujud kepada Allah, dengan berwudu membasuh anggota-anggota tubuhnya untuk datang ke masjid dengan keadaan suci dan melepas sandal. Dalam istinjanya, dalam berpakaian menutup auratnya, ya, maka sebenar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, luhur, wa la yu'la alaih, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Juga hari Arafah adalah hari nikmat Allah kepada umat Islam dengan turunnya ayat yang masyhur, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Disempurnakan syariat Islam, diturunkan ayat itu pada haji wada'nya Nabi Muhammad, haji terakhirnya Nabi Muhammad beberapa bulan sebelum beliau wafat pada tanggal 9 Arafah. Hari Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita umat Islam. Alhamdulillah ala dzalik. Kemudian hari-hari ini setelah hari raya kemarin, bagi yang puasa hari Minggu, yang lebaran hari Minggu, ya, ada yang hari Sabtu katanya. Gak apa-apa, masing-masing keyakinannya, yang penting tanggal 10 Dzul Hijjah. Ya, kalau bab ibadat itu kembalinya kepada dzon, keyakinan kita. Yakinnya tanggal 10 kemarin, yaitu lebarannya. Yakinnya hari Sabtu, yaitu. Tinggal keyakinan itu harus didasari ilmu, didasari oleh mengikuti ulama. Ya. Dalam mazhab al-Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, mengatakan bahwa kalau satu negeri melihat hilal, baik itu Ramadan atau Syawal atau Dzulhijjah,
Ya, patokannya bukan hari raya atau hari Arafah, ya, tanggal 1 Dzulhijjah. Maka boleh negeri-negeri lain yang tahu mengikut, berlaku seluruh dunia. Itu mazhab Maliki. Asal diakui ru'yatnya benar. Jadi kalau ada yang mau lebaran kemarin hari Sabtu ya, taklid kepada mazhab Maliki. Jangan taklid kepada kelompok yang tidak punya mazhab. Ya, bukan imam yang kita ikuti, imam yang mu'tabar, mazhab Maliki. Tapi kalau yang lebaran hari Minggu, karena kita ngikuti mazhab yang dianut oleh orang-orang tua kita, masyarakat Indonesia, ya dari sejak zaman Wali Songo atau sebelumnya, mazhab Syafi'i, bahwa tiap negeri itu ru'yat hilalnya disesuaikan dengan masing-masing negeri. Jadi kalau di Mekah ngelihatnya malam Kamis 11 hari yang lalu atau 12 hari yang lalu, ya kita nggak ngikut ke sana, kita ngikutnya di negeri kita. Ada ru'yat hilal nggak ada malam Kamis, ya malam Jumat, berarti disempurnakan 30 hari Dzulqa'dah. Kita kelas begitu aja. Ya, ini karena media sosial yang rame, bahasa-bahasa yang provokatif, mungkin orang yang tidak pernah belajar jadi gamang, jadi bingung. Kenapa? Saya mau puasa Arafah, di sono udah lebaran, haram, dosa. Nah, itu kalau yang nggak ngaji bisa goyang. Kalau yang ngaji, belajar kitab-kitab mazhab Syafi'i, ada pengajian di masjid-masjidnya, nggak bakal bingung. Ini dari zaman dulu udah biasa. Ya, perbedaan mazhab tidak sampai ribut. Ini karena media sosial dan orang-orang awam ikut campur. Ya.